dibiarin. Harusnya digendong. Tahu nih nangis terus. Kamu ini gimana sih? Ada apa ini kok marah-marah? Coba tanya istrimu, udah tahu bayinya nangis malah dibiarin. Ibu macam apa begitu? Kenapa bu? Gak tahu mbak, aku capek, aku salah. Baru punya anak satu aja udah ngeluh. Dulu ibu punya anak 5 gak pernah sengeluh kayak kamu. Ini ada apa ya di rumahnya Mbak Lina? Kok rame banget? Suara nangis bayinya kedengeran sampai sini. Mbak Sarah, Ya? Di rumah Mbak Sarah ada apa ya? Itu keponakannya Mbak Sarah nangis, suaranya sampai sini loh. aku kurang tahu sih Mbak. Ayo kita lihat yuk. Iya, ayo kita kesana. Assalamualaikum. Kamu itu jadi ibu gak becus gimana sih? Aku tuh capek bu. Aduh Mbak, berisik banget. Aduh, Mbak anaknya loh nangis kedengeran sampai keluar. Dibiarin aja sih. Itu kalau di kampung ya udah pasti jadi bahan omongan. Kasian banget bu, cucunya gimana sih kamu ini? Mbak saya tuh habis lahiran ya, wajar lah kalau capek. Jangan dimarahin dong, harusnya tuh bantu. Aduh, kalau semua orang ini pada malas apalagi ibunya, sih kan kasihan bayinya. Jadi ibu itu harus kuat. Jangan manja kayak gitu. Udah. Sebentar saya teleponkan Bu Bidan dulu. Dapat gosip baru nih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk yuk. Gimana Ibu Lina? Mari saya antarkan. Mari Bu Bidan duduk dulu Bu Bidan. Iya, terima kasih. Ya Mbak Lina, kenapa? Tadi itu saya dapat telepon loh dari suaminya, katanya sering nangis, gak mau gendong anaknya juga. Kenapa ini? Gini Bu Bidan, saya merasa sangat gagal menjadi ibu. Coba Bu Bidan kasih tahu menantu saya. Jadi ibu kok sering ngeluh. Sudah Ibu. Ini Mbak Lina saya periksa dulu ya. Jadi selain suaminya, silakan keluar dulu. Iya Ibu, jadi sebelumnya apa sih yang Ibu rasakan? Kok sampai Ibu tuh melakukan seperti itu? Gini Bu Bidan, setelah lahiran ini saya tidak memiliki kepercayaan untuk merawat anak saya sendiri Bu Bidan. Terlebih lagi bayi saya seperti tidak ingin tidur di malam hari, terus saja menangis. Oh, jadi kayak gitu ya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya. Bapak ini kerja Iya Bu Bidan. dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. Terus setelah pulang, apa yang Bapak lakukan biasanya? Iya Bapak, apa tadi ibunya bisa masuk lagi ke sini ya? Ada yang mau saya sampaikan? Bisa Bu Bidan. Iya, Sebentar ya Bu dipanggil Bidan. dulu ya. Oh ya, ini saya sampaikan ya ke keluarganya, terutama ke suami, ke mertua, ke adiknya juga. Ini yang dialami Mbak Lina sekarang ini hal yang normal, namanya postpartum blues. Jadi 70% ibu-ibu yang setelah melahirkan itu mengalami hal seperti ini. Ini tuh bukan karena ibunya malas, bukan karena Mbak Lina malas, tapi memang karena adanya perubahan hormon dari hamil tadi kemudian melahirkan dan menyusui. Itu hal yang sangat normal. Jadi tolong disupport, jangan disalahkan terus menerus Mbak Linanya ya, untuk keluarganya. Oh, jadi bukan karena Mbak Lina tuh nggak sayang sama anaknya ya Bu Bidan? Iya betul sekali, jadi bukan karena Mbak Lina ini nggak sayang sama bayinya, bukan seperti itu. Tapi memang karena kondisinya saat ini butuh support dari keluarga. Jangan malah dimarahi dan jangan malah dibanding-bandingkan, justru nanti akan memperburuk kondisinya Mbak Lina. Terus juga buat Bapak nih, tadi saya tanya Bapak ini kan setelah bekerja tadi di rumah, nggak ngapa-ngapain ya di rumah? Ya. Iya, jadi nanti dibantu untuk menggendong anaknya, mengurus anaknya juga, mensupport Mbak Lina juga ketika menyusui, diberi kata-kata yang positif, afirmasi positif, biar Mbak Linanya juga merasa tidak sendirian gitu, ada yang menemani. Iya Bu Bidan, yang saya lakukan. Ya ini juga bukan buat bapaknya aja ya, tapi buat keluarganya juga. Mbak Linanya disupport, dibantu mengganti popok, mengurus adik bayinya juga. Jangan ditekan, jangan sering-sering dimarahi, ya. Betul Bu Bidan, saya siap kok bantuin kakak buat jaga bayi atau melakukan pekerjaan rumah. Kakak nggak sendiri kok.
Iya, kalau gitu Ibu minta maaf ya. Lain kali Ibu bakalan pengertian lagi sama kamu. Terima kasih Bu Bidan, saya merasa sangat lega. Saya akan mencoba pelan-pelan merawat bayi saya. Ya, semoga lebih tenang lagi ya Bu ya.